Baiklah, saya akan berbagi pengalaman pada saat membeli mesin absensi X100C pada pertama kali. Saya tertarik dengan mesin absensi X100C ini karena menurut informasi di web solution.co.id, di situ dijelaskan memiliki fitur ADMS atau cloud server, di mana dengan fitur ini ketika kita memiliki karyawan di beberapa unit atau beberapa kantor, maka kita tidak perlu repot-repot mengambil data absensi ke kantor masing-masing, cukup melalui web server dari tempat kita berada atau melalui internet. Dan ini sangat menguntungkan ketika kita memiliki banyak kantor. Baik, akan saya perlihatkan bahwa memang di iklan solution ini, di webnya dinyatakan bahwa di situ ada fitur ADMS dan cloud server. Nah, di sini di web solution ini X100C di sini dinyatakan ada ADMS dan cloud server. Kapasitas transaksinya luar biasa, 200.000. Bisa terhubung melalui RJ45, USB kabel. Yang paling saya suka ada RJ45-nya. Nah, kemudian karena saya tertarik dengan ADMS dan cloud server, maka saya membeli mesin absensi jenis ini. Tetapi setelah barang datang, saya beli secara online, ternyata saya cek di mesin absensi tidak ada menu cloud servernya. Nah, di sini kebetulan sudah saya berikan beberapa kegiatan atau aktivitas sehingga mesin saya ini sekarang memiliki fitur ADMS. Sebelumnya di sini saya ketika pertama kali alat ini datang, saya lihat hanya ada 3 menu di sini: Ethernet, Serial COM, dan PC Connection. Nah, yang di bawah ini tidak ada. Kemudian saya mencari tahu kenapa berbeda antara informasi di web solution.co.id dengan kenyataan barang yang ada. Hanya ada 3 menu saja, sementara yang bagian bawah ini tadinya tidak ada. Saya mencari beberapa referensi di internet. Saya akan perlihatkan yang sudah saya coba. Nah, di sini saya sudah pernah mencoba beberapa trik atau solusi dari beberapa kawan di internet. Di antaranya adalah di YouTube ini. Di situ diterangkan bahwa Solution X100C yang tidak ada ADMS-nya bisa di-upgrade firmware bagian ADMS-nya saja. Saya coba praktekkan dan bahkan di sini saya berdonasi ya secara sukarela. Nah, ini 100.000. Setelah berdonasi saya mendapatkan aplikasi Flasher ya, Flasher. Kemudian setelah saya ikuti tutorial di sini, ternyata gagal, mesin saya tidak bisa terhubung ke tidak terdapat fitur ADMS. Kemudian setelah gagal, saya mencoba menghubungi call center, terutama yang ada WA-nya ini di nomor pusat. Saya hubungi, kemudian
yang bersangkutan memberikan saya arahan untuk menghubungi IT tim IT dari mesin absensi solution. Dan setelah saya menghubungi, dari tim tersebut meminta nomor serial number. Kemudian setelah itu yang bersangkutan mengirimkan kepada saya file untuk update firmware melalui flash disk. Nah, nanti akan saya perlihatkan filenya. Nah, ini adalah chat saya kepada tim IT, dan tim IT mengirimkan file bernama emfw.cfg. Nah, ini perintahnya sudah dijelaskan. Saya mengikuti petunjuk yang ada di sini, ya. Di petunjuk itu diterangkan bahwa, tidak terlihat, diterangkan bahwa taruh file emfw.cfg di flash disk, jangan di folder, lalu colok USB ke mesin, masuk menu sistem, update. Setelah berhasil update, restart mesin di 2 kali. Nah, pada tahap ini saya berhasil mengupdate, dan pada mesin saya muncul di bagian kanan atas ini ada 2 ikon. Yang pertama adalah LAN, yang kedua ADMS. Nah, setelah itu saya mencoba, karena mesin absen ini sudah saya impor data sidik jari. Kemudian saya mencoba login ke menu menggunakan sidik jari. Nah, dan saya berhasil melakukan setting di setting, kemudian di bagian bawah close server. Di sini settingannya seperti ini, ya. Saya menggunakan IP ini 119.235.252.10 sesuai dengan petunjuk di web resmi cloud server milik solution. Setelah saya setting, kemudian saya ganti IP Ethernet menjadi IP yang satu segmen dengan IndiHome saya. Jadi IP internet saya adalah segmennya 100, ya, 192.168.102.01. Nah, sebelumnya IP address itu yang saya sorot ini angkanya 1. Ketika angkanya 1, maka saya tidak bisa terhubung ke internet. Maka saya harus menyamakan IP-nya sama dengan segmen IP IndiHome milik saya, yaitu 100. Nah, belakangnya terserah, yang penting 1 segmen. Kemudian setelah IP-nya saya setting 1 segmen dengan IP IndiHome, maka mesin absensi ini secara otomatis akan terhubung ke internet. Nah, ini gateway utamanya 100.1. Oke. Setelah settingan internet dan cloud servernya sudah pas, maka kita koneksikan dengan cloud server dengan cara menghubungkan
kabel Ethernet ini dengan router IndiHome. Nah, setelah saya hubung ini, kenapa tadi icon ADMS-nya ada tanda silang? Karena ini adalah konektor ke komputer. Jadi saya bedakan ini untuk komputer, warnanya putih. Kita cek, kita lepas. Di sini ikonnya masih ADMS-nya ada tanda silang dan LAN-nya juga silang. Sekarang kita sambungkan dengan kabel yang ada internetnya. Kebetulan saya warnanya biru, agak rumit ya karena belakang. Nah, ini kita cek, LAN sudah berubah jadi tidak ada silangnya, jadi ADMS servernya juga sudah menghilang tanda silangnya. Artinya mesin absensi X100C ini sudah terhubung ke internet dengan settingan seperti tadi. Dan ada beberapa masalah yang timbul ketika saya pertama kali mengupdate firmware, yaitu saya tidak bisa lagi masuk ke menu ini, menu admin. Kenapa? Karena sidik saya sebagai admin tidak dikenali sebagai admin lagi. Nah, itu saya solusinya sangat rumit ya, karena sudah saya coba menghapus level user sebagai admin, semuanya dihapus, tetapi masih tidak bisa dibuka. Nah, saya sempat putus asa, kemudian saya menghubungi tim IT dari Solution lagi, dan yang bersangkutan memberikan saya bypass. Tidak bisa saya sampaikan bypassnya ini menggunakan 4 digit, kemudian menggunakan password. Akhirnya saya bisa membuka menu admin, kemudian saya menghilangkan level usernya, saya hilangkan. Yang tadinya usernya admin, saya rubah menjadi user biasa, sehingga mesin absensi ini untuk sementara ini tidak menggunakan kunci untuk masuk ke dalam menu admin. Nah, kemudian kita akan membuka informasi yang ada di mesin absensi ini melalui web server secara online. Baiklah, ini adalah contoh ketika saya sudah berhasil login. Nah, di sini kita tinggal masukkan serial number, password standar, kemudian kita bisa melihat data, mendownload database, kemudian database-nya ini nanti kita impor di aplikasi ini, aplikasi Solution ini kita impor melalui pengaturan basis. Kita impor, kemudian kita mendapatkan informasi kehadiran, kemudian kita olah. Nah, di sini saya sudah berhasil terhubung. Kemudian sebenarnya kita juga bisa mengakses mesin ini melalui web server ya, ketika kabelan dari mesin absensi ini kita hubungkan ke laptop kita, dan kita mengetahui IP Ethernet yang kita setting di mesin absensi. Nah, kita tinggal masukkan ID
usernya berapa, misalkan 80 atau 9, passwordnya apa, kita setting terlebih dahulu. Demikian pengalaman saya. Ada beberapa masalah pada saat membeli mesin absensi yang luar biasanya, kapasitasnya sangat besar, 200.000, 10.000 sidik jari, dan ada fitur ATMS-nya yang luar biasa yang saya sukai. Nah, sekarang fitur ini sudah bisa saya manfaatkan, dan saya berencana akan membeli satu lagi untuk unit yang lain. Dan saya sudah puas ya dengan selesainya permasalahan yang saya hadapi. Mungkin ada kawan-kawan yang mengalami masalah yang sama ketika dengan tutorial yang ini tidak berhasil. Nah, solusinya bisa mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Semua langkah yang melalui tim IT dari solusi ini gratis ya, tidak berbayar sedikit pun. Kalau di sini mungkin kita perlu berdonasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih yang mohon maaf, dan jangan lupa kita mohon dukungan dari teman-teman untuk like dan subscribe ya channel kita. Semoga kita bisa memberikan tutorial berikutnya, dan mudah-mudahan setiap permasalahan yang kita hadapi dengan mesin absensi ini bisa terselesaikan. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan share ya, mohon dukungan dari rekan-rekan semua. Sekian, terima kasih.